Di episode sebelumnya, saya bersama-sama dengan Depok Bersejarah telah menelusuri pola perjalanan masyarakat Depok di masa lalu yang masih terlihat dalam sisa-sisa peron stasiun, sebuah jalan yang berusia jauh lebih tua dari apa yang orang sangka, dan jembatan-jembatan yang tidak hanya menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai, tetapi juga membuka akses Depok terhadap dunia luar. Namun perjalanan kami saat itu belumlah usai. Sebelum hari beranjak terlalu siang, kami pun bergerak kembali menuju tujuan akhir saat itu. Sebuah tempat yang sudah lama membuat saya penasaran. Sebuah tempat yang memiliki arsitektur bernilai tinggi yang seolah hidup kembali setelah bertahun-tahun terbengkalai dan hampir menyerah kepada gilasan roda zaman. Inilah Rumah Cimanggis. Rumah itu hanya beberapa langkah di depan kami. Ia terlihat anggun dengan wujudnya saat ini. Siapa sangka, rumah ini telah menjadi saksi dari peradaban yang berkembang di wilayah tersebut selama kurang lebih 2,5 abad. Kisah Rumah Cimanggis dimulai jauh sebelum ada Depok seperti yang kita kenal saat ini. Wilayah Cimanggis pada abad ke-17 telah dikenal sebagai area perkebunan yang subur sekaligus titik perlintasan penting di jalur Batavia menuju Buitenzorg. Potret ini terekam dalam lukisan karya Johannes Rach abad ke-18 yang mengabadikan Cimanggis atau Landjemans sebagai tempat pemberhentian gerobak dan pangkalan kuda bedati. Di masa selanjutnya, kepemilikan lahan ini beralih kepada Petrus Albertus van der Para, Gubernur Jenderal VOC ke-29 yang berkuasa di Batavia sejak 1761. Sebagai seorang pejabat VOC, ia cukup kontroversial. Ia berkuasa secara otoriter, menyuburkan nepotisme dan mengagungkan feodalisme. Ia tampil di depan publik bagaikan raja yang penuh kemewahan dan tidak tersentuh. Tak heran, lukisan besar potret dirinya masih terpajang di dinding lantai 2 Stadhuis atau Museum Fatailah sekarang. Pendek kata, kepemimpinannya adalah bencana bagi VOC, sehingga VOC acap kali diplesetkan sebagai Vergaan onder korupsi atau binasa akibat korupsi. Tapi di sisi lain, ia berhasil menjaga stabilitas politik dengan menjalin hubungan baik dengan raja-raja Jawa, sehingga pasukan komunitas perkebunan mengalir dengan lancar ke gudang-gudang VOC tanpa biaya perang yang mahal. Semasa hidupnya, van der Para tercatat 2 kali menikah. Pernikahan pertamanya adalah dengan Elisabeth Petronella van Erden pada tahun 1733. Sayangnya, istri pertamanya ini meninggal dunia pada tahun 1741. 2 tahun kemudian, ia menikah kembali dengan Adriana Johanna Beck. Dan kepada Adriana Beck inilah van der Para memberikan tanah Cimanggis sebagai hadiah untuk dijadikan tempat peristirahatan dari kepenatan hidup di Batavia. Pemilihan Cimanggis sebagai lokasi rumah peristirahatan tidak lepas dari kondisi Batavia saat itu yang sama sekali tidak sehat. Perlu dicatat, yang dimaksud Batavia pada abad ke-18 hanyalah sebatas wilayah di dalam tembok kota yang kini dikenal sebagai kota tua, bukan seluas kota Jakarta modern saat ini. Dan di abad ke-18, Batavia adalah kota yang sesak, ramai, dan dikelilingi sungai-sungai berbau busuk. Berbagai wabah penyakit seperti malaria dan kolera telah merenggut nyawa penghuninya dalam waktu singkat. Oleh sebab itu,
sejumlah pejabat tinggi VOC dan Hindia Belanda lainnya banyak yang memindahkan kediaman atau membangun rumah-rumah peristirahatan di selatan. Dan rumah Cimanggis adalah salah satu di antaranya. Pembangunan rumah Cimanggis dirancang oleh David Smith yang masih kerabat dari Adriana Beck, menggantikan sebuah pesanggeran sederhana yang sudah lebih dulu ada sebelumnya. Sayangnya, Van der Para tidak sempat menikmati hasil pembangunan rumah tersebut karena ia tutup usia pada akhir 1775, sebelum bangunan ini rampung sepenuhnya. Sepeninggal Van der Para, Adriana Beck menuntaskan pembangunan rumah peristirahatannya itu. Meskipun sehari-hari ia tetap tinggal di Weltevreden, namun ia secara rutin datang ke Cimanggis untuk memantau perkebunan dan aktivitas pasar di tanah partikelirnya yang dikenal sebagai Pasar Cimanggis, atau yang di kemudian hari menjadi Pasar Pal. Di pasar inilah para pelintas rute Batavia Buitenzorg beristirahat dan mengganti kuda-kuda mereka. Pasar ini pula yang menjadi pintu masuk untuk membuka perekonomian di daerah setempat, menjadikan Cimanggis titik tengah penting dalam rute jalan raya pos Trans Jawa. Sepeninggal Adriana Beck, rumah peristirahatan ini berganti-ganti kepemilikan. Setelah sempat dikelola David Smith, rumah ini dimiliki oleh Lau Tek Lok, tuan tanah Tionghoa pemilik klan Pondok Cina. Memasuki era pendudukan Jepang hingga agresi militer Belanda, fungsi bangunan pun bergeser menjadi pos militer. Pasca kemerdekaan, negara mengambil alih seluruh tanah partikelir di Indonesia, termasuk kawasan Cimanggis. Pemerintah selanjutnya menyerahkan hak pakai atas lahan dan bangunan rumah Cimanggis kepada Radio Republik Indonesia untuk dijadikan kompleks stasiun pemancar radio serta tempat tinggal karyawan. Namun karena pada awal tahun 2000-an atapnya mulai runtuh, rumah ini pun dikosongkan. Sejak itu, atapnya yang tinggi berangsur-angsur mengalami kelapukan hingga akhirnya runtuh total. Sehingga lama-kelamaan bagian interiornya ditumbuhi semak belukar, bahkan pohon besar. Akibatnya, dinding-dindingnya pun turut hancur dan sebagian runtuh. Kontroversi sempat terjadi ketika pada tahun 2016, pemerintah pusat mencanangkan pembangunan Kamus Universitas Islam Internasional Indonesia di atas tanah bekas aset RRI. Bangunan rumah Cimanggis yang saat itu tinggal reruntuhan dipandang tidak memiliki manfaat untuk dipertahankan, sehingga akan diratakan untuk pembangunan fasilitas kampus. Hal ini memicu reaksi keras dari kalangan sejarawan, akademisi, maupun komunitas sejarah lokal. Para aktivis menggelar kampanye publik untuk menyelamatkan rumah Cimanggis, serta mendesak pemerintah agar membatalkan rencana pembongkaran. Pada akhirnya, pada 24 September 2018, Wali Kota Depok resmi menetapkan rumah Cimanggis sebagai bangunan cagar budaya pertama di Kota Depok. Tidak hanya itu, rumah Cimanggis pun direvitalisasi oleh Kementerian PUPR sepanjang tahun 2020 hingga 2021
untuk membalikan wujudnya semirip mungkin dengan kondisi tahun 1930-an. Hingga hasilnya dapat kami lihat di hadapan kami saat itu. Itulah sekelumit kisah yang terkait dengan Rumah Cimanggis yang diceritakan oleh Ibu Farah Diba selaku pegiat Depok Heritage Community serta anggota tim Cagar Budaya Depok sebagai pembuka kunjungan kami siang itu. Ditetapkan tahun 2018. Kemudian bangunan ini bukan merupakan tempat tinggal, tapi hanya land use atau rumah perkebunan, rumah peristirahatan. Kalau sekarang mungkin orang menyebut villa. Jadi ketika itu Batavia sudah tidak bagus udaranya, banyak wabah, ada wabah malaria, kolera. Mereka para pejabat, gubernur jenderal semua membeli lahan lebih ke arah selatan dari Kastip Batavia. Rumah Cimanggis adalah salah satu contoh arsitektur landhais terbaik akhir abad ke-18. Ia tampil dalam gaya kolonial tropis untuk menyesuaikan dengan iklim setempat yang lembab dan bercurah hujan tinggi. Ia memiliki atap perisai yang tinggi, dan pinggiran atapnya jauh keluar melampaui badan dinding untuk melindungi dinding dari kucuran air hujan, sekaligus sebagai peneduh agar dinding tidak menyerap panas matahari secara langsung. Atap perisai yang tinggi ini berselimutkan genteng terakota lokal berwarna merah kecoklatan. Masyarakat setempat sering menjuluki gedung ini sebagai Gedung Genteng 1000 karena atap bangunan ini tampak dominan. Dan untuk menutup atap sebesar ini memang diperlukan genteng yang luar biasa banyak. Di serambi depan, atap yang menjulur ke bawah ditopang oleh tiang-tiang bergaya Doria yang masif. Keseluruhan wajah bangunan di bagian depan tampak terbagi secara simetris, dengan pintu utama tepat di tengah. Diapit jendela-jendela tinggi menjulang bernuansa Eropa abad ke-18 dengan kusen besar dan panel-panel kaca persegi yang tersusun rapi. Jendela-jendela ini terbagi menjadi dua segmen, atas dan bawah, di mana bagian bawahnya bisa diangkat dengan mekanisme geser ke atas, yang bisa memberikan aliran udara maksimal jika jendela dibuka penuh. Adapun pintunya senada dengan jendela-jendelanya yang tinggi, yang juga terbagi dalam dua segmen. Bagian bawahnya adalah dua daun pintu kayu yang bisa dibuka, sementara di bagian atasnya adalah sebuah bovenlicht atau jendela angin berukuran besar, yang dipenuhi dengan ukir-ukiran halus bergaya Eropa. Seluruh sisi bangunan dikelilingi selasar dengan semacam pagar tembok rendah yang berornamen. Nampaknya ini bertujuan untuk melindungi bagian dalam agar tidak terkena cipratan air hujan langsung yang meluncur deras dari atap. Selain itu, selasar ini sekaligus sebagai area transisi suhu, di mana sebelum udara panas dari luar masuk ke area privat rumah, suhunya diturunkan terlebih dahulu di area yang teduh ini. Memasuki bagian dalam, kita akan segera mengenali bahwa segala tata letak ruangan di rumah ini tampak simetris. Secara garis besar, rumah ini terdiri dari 3 bagian: aula depan, tengah, dan belakang, yang masing-masing di sayap kiri kanannya terdapat kamar. Seperti pada umumnya bangunan peninggalan kolonial, rumah ini memiliki langit-langit yang tinggi, mungkin sekitar 4 hingga 5 meter. Dengan plafon tinggi ini, secara prinsip fisika, udara panas secara alami akan bergerak naik ke atas, dan area aktivitas manusia di bawahnya akan tetap sejuk.
Yang menarik, di seluruh dinding di aula depan, tengah maupun belakang dihiasi dengan elemen dekoratif berupa wall molding di bawah jendela yang menegaskan aura kemewahan. Memasuki aula tengah, jelas bagian ini adalah pusat kegiatan dari sang pemilik rumah di masa lampau, mengingat visualnya yang paling mengesankan. Saya sendiri tidak terlalu paham mengenai arsitektur bangunan, tapi mungkin inilah yang dimaksud dalam beberapa narasi yang menyebutkan bahwa rumah ini memiliki gaya rokoko atau Louis ke-15 yang kental. Di bagian tengah ini, sudut-sudut dindingnya dibuat melengkung dengan aksen-aksen serupa pilar yang tinggi menjulang yang membatasi tiap-tiap jendela dan pintu yang ada di dalam. Jendela-jendela yang ada di dalam ini ukurannya sama besar dengan jendela bagian luarnya. Demikian pula pintu-pintu kamar di sayap kiri dan kanan yang juga memiliki bovenlich penuh ukuran halus berbentuk sulur-sulur tumbuhan dengan sesosok figur di tengahnya. Bovenlich seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai sebuah elemen dekoratif, tetapi juga berfungsi sebagai ventilasi agar udara tetap mengalir walaupun pintunya tertutup. Terkadang, ukiran pada bovenlich ini juga digunakan sebagai identitas dari pemilik rumah, dengan menampilkan ukiran lambang keluarga yang mengandung makna tertentu. Di kamar-kamar sayap kiri dan kanan aula depan dan belakang, juga terdapat bovenlich yang besar di atas pintu, tapi ukurannya tampak lebih sederhana, dengan motif serupa kuncup bunga yang tersusun secara geometris. Bergerak ke bagian belakang, kita akan menemukan sebuah serambi yang cukup luas dan teduh. Ternyata di masa lalu, di bagian belakang rumah ini adalah sebuah spot yang paling menarik untuk melihat pemandangan sambil bersantai. Karena dari sini terhampar pemandangan sebuah danau kecil bernama Situ Cimin. Sayang sekali, kita tidak dapat menyaksikan pemandangan serupa di masa kini karena danau ini sudah menjelma menjadi perumahan padat. Namun dalam peta topografi tahun 1901, danau kecil ini masih dapat diidentifikasi dengan jelas walaupun tidak diberi nama. Dan dalam peta-peta yang lebih baru, danau ini sudah tidak tergambar lagi. Dari kata yang gue dulu melintas dan kita harus istirahatkan. Nah, pada pasal inilah yang tempat mengistirahatkan kuda atau berganti kuda. Nah, itu kemudian baru Denpasar membuka jalur baru. 1808 dengan Anjar Panaru. Tapi harus kembali sama 100%, mengikuti keaslian. Jadi kalau kayunya 300 tahun, harus pakai 300 tahun. Sekarang mau nyarinya di mana? Kemudian kalau kita misalnya nih dari sini ke sini 11 meter atau 15 meter, kayunya harus sama. Sekarang kan pohon udah nggak seperti itu kan kondisinya dan usianya muda. Maka kami tadi diadaptasi undang-undang kita boleh loh adaptasi. Kita pakai revitalisasi minimal 70% mengikuti keaslian, yaitu menggunakan baja. Hari ini, rumah yang dulu nyaris rata dengan tanah ini berdiri kembali. Tentu bukan perkara mudah untuk membangun kembali rumah yang nyaris tinggal puing-puing ini. Ketika proyek revitalisasi dimulai pada rentang tahun 2020 hingga 2021, kondisi bangunan sudah berada dalam fase kerusakannya yang terparah. Itulah sebabnya bangunan megah hasil revitalisasi ini tidak mungkin seluruhnya menggunakan elemen asli dari abad ke-18. Namun demikian, dengan kaidah konservasi yang ketat, beberapa elemen dibuat kembali berdasarkan kajian, referensi, dan dokumentasi sejarah yang memadai.
seperti atap dan kerangka kayu yang direkonstruksi menggunakan kayu baru bermutu tinggi. Kusen-kusen, pintu dan bovenlicht yang sudah hancur dibuatkan replikanya dengan teknik duplikasi yang presisi. Plesteran dinding lama yang terkelupas diganti dengan formula adukan khusus yang mendekati komposisi aslinya untuk menjaga porositas dan kemampuan bernapas dinding bata kuno. Juga lantai-lantainya yang terbuat dari terakota dan batu alam yang dibuat ulang secara custom mendekati wujud aslinya. Merunut kembali perjalanan yang telah kita telusuri bersama, kita tiba pada sebuah kesimpulan bahwa mempertahankan rumah Cimanggis bukan sekedar mempertahankan sebuah bangunan tua. Ia adalah upaya menjaga satu-satunya jendela fisik yang tersisa untuk memahami bagaimana wilayah ini tumbuh dari sepetak perkebunan di pinggiran Batavia menjadi bagian dari metropolitan yang modern. Rumah Cimanggis merupakan salah satu dari sangat sedikit spesimen lantai abad ke-18 yang tersisa di Jawa. Ciri khasnya yang memiliki perpaduan gaya Eropa yang kental bernuansa rokoko atau Louis XV pada detail dekoratifnya menjadikannya sebagai referensi penting bagi studi arsitektur kolonial di Indonesia. Keberadaan Landhuis ini juga berhubungan erat dengan dibukanya Pasar Cimanggis yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga lokal. Tanpa keberadaan kompleks ini, pola perkembangan pemukiman di wilayah timur Depok tidak akan terbentuk seperti sekarang. Penyelamatan rumah Cimanggis dari rencana pembongkaran menjadi contoh penting dalam sejarah perlindungan cagar budaya di Indonesia. Bangunan ini menjadi bukti hidup bahwa pembangunan infrastruktur modern tidak harus memusnahkan jejak peradaban masa lalu, melainkan bisa saling melengkapi dalam harmoni tata ruang modern. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.